Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang perubahan besar yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Terutama seiring bertambahnya usia, kita semua pasti pernah mendengar cerita tentang orang tua yang merasa khawatir, baik tentang kesehatan atau bahkan tentang masa depan yang lebih sunyi. Bahkan ada kalanya kita merasa bahwa langkah yang harus diambil adalah masuk ke panti jompo. Bukan karena kita mau, tetapi karena kita merasa tidak ada pilihan lain. Mungkin Anda mengenal seseorang yang mengalami hal serupa, merasakan perasaan kesepian dan tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak atau cucu-cucu mereka. Tentu saja, saya juga merasa hal yang sama. Tapi seperti yang akan saya ceritakan, ada kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa kita tidak harus menyerah pada takdir yang kelam. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk menjalani hari-hari kita dengan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Ini adalah cerita tentang Kim Gap-cheon, seorang pria lansia yang tinggal di Daegu 3 tahun yang lalu. Kim Gap-cheon mengalami masalah serius dengan sakit punggung yang hampir membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Dia merasa seperti terjebak dalam hidupnya, tidak bisa bergerak bebas, dan selalu merasa kesepian. Banyak orang mungkin menganggapnya sebagai situasi yang tidak bisa diubah. Namun, yang membedakan Kim Gap-cheon adalah kemauannya untuk mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kecil, tetapi sangat berarti. Kim Gap-cheon pernah merasa kesepian dan terisolasi, seperti banyak dari kita, terutama ketika anak-anak dan cucu-cucu kita sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Setiap kali ada telepon dari anak-anaknya, dia merasa seolah-olah dia hanya bisa mengeluh tentang rasa sakitnya dan betapa kesepian dia. Dia khawatir mereka akan merasa bahwa mereka harus memikirkan solusi seperti mengirimnya ke panti jompo. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi, meskipun sempat disarankan oleh menantunya. Tetapi, saya ingin Anda tahu, hal-hal seperti ini bukanlah akhir dari cerita. Kim Gap-cheon mulai melakukan perubahan kecil yang ternyata membawa dampak besar dalam hidupnya. Ini adalah kisah yang bisa menjadi harapan bagi kita semua, bahwa bahkan di usia lanjut, kita memiliki kekuatan untuk merubah hidup kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana perubahan kecil ini bisa membuat hidupnya lebih baik. Setelah bertahun-tahun terkungkung dalam rasa sakit, Kim Gap-cheon akhirnya menyadari bahwa hidupnya tidak harus berlanjut seperti itu. Saat itu, ia memutuskan untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit menguasai hidupnya. Ia mulai melakukan perubahan kecil yang awalnya terasa sulit, tetapi dalam jangka panjang terbukti sangat membantu. Perubahan pertama yang dilakukan adalah kebiasaan pagi yang sederhana. Bangun lebih awal, meregangkan tubuh, dan mulai bergerak sedikit demi sedikit. Pada awalnya, sangat sulit bagi Kim Gap-cheon untuk melangkah. Dia bahkan merasa seperti tubuhnya tidak mendengarkan apa yang ia inginkan. Meskipun begitu, ia tetap mencoba. Setiap pagi, ia mulai dengan satu langkah kecil, meneguk segelas air hangat setelah bangun tidur, membuka jendela, dan melakukan beberapa kali tarikan napas dalam untuk menenangkan dirinya. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terdengar sepele, tetapi mereka adalah dasar dari kebiasaan sehat yang lebih besar. Awalnya, hanya 5 menit untuk berjalan keliling rumah. Tetapi setelah beberapa minggu, ia merasa lebih bertenaga dan mulai menambah durasi jalan-jalan pagi itu. Lama-kelamaan, kebiasaan baru ini memberi dampak besar. Tidak hanya fisiknya yang mulai terasa lebih baik, tetapi pola tidurnya pun mengalami perubahan signifikan. Kim Gap-cheon mengakui bahwa dulunya ia sering terjaga semalaman, berputar-putar di tempat tidur, berusaha tidur meskipun badannya terasa lelah. Tetapi sekarang, setelah beberapa bulan rutin berjalan setiap pagi, ia mulai tidur lebih nyenyak tanpa harus bergantung pada obat tidur. Selain tidur yang lebih baik, kebiasaan berjalan pagi ini juga memberikan manfaat fisik yang sangat terasa. Kim Gap-cheon mulai merasakan penurunan pada rasa sakit di punggungnya.
mungkin tidak sepenuhnya hilang, tetapi setidaknya ia tidak merasa tergantung pada obat penghilang rasa sakit seperti dulu. Ketika ia menemui dokter untuk pemeriksaan rutin, sang dokter pun terkejut melihat perubahan kondisi fisiknya. Sebuah langkah kecil yang dimulai dengan niat untuk tidak menyerah, ternyata membawa perubahan yang besar. Kim Gap-cheon mulai percaya bahwa meskipun kita tidak bisa menghindari masalah kesehatan yang datang dengan usia, kita masih bisa mengubah cara kita menghadapinya. Dengan terus bergerak meski sedikit dan menjaga kebiasaan positif, kita bisa merasa lebih baik, baik fisik maupun mental. Namun, perubahan tersebut tidak hanya datang dari kebiasaan pribadi saja. Kim Gap-cheon menemukan bahwa berhubungan dengan orang lain, khususnya mereka yang memiliki pengalaman serupa, juga sangat penting. Ini mengarah pada pertemuannya dengan sekelompok orang yang akhirnya menjadi teman-temannya. Mereka mulai bertemu setiap pagi untuk berjalan bersama, membentuk sebuah kelompok yang akhirnya menjadi lebih dari sekedar tempat untuk bergerak secara fisik. Kelompok ini menjadi tempat berbagi, tempat saling mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan yang lebih sehat. Menjadi bagian dari komunitas ini memberikan dampak yang luar biasa bagi Kim Gap-cheon. Tidak hanya rasa sakit fisik yang berkurang, tetapi rasa kesepian yang pernah ia alami juga berkurang drastis. Kini, ia merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih terhubung dengan orang lain. Hal-hal sederhana seperti berbicara dengan teman sambil berjalan kaki, berbagi cerita, atau bahkan hanya saling menyapa di pagi hari, memberi dampak yang sangat besar bagi kesehatan mentalnya. Bagi Kim Gap-cheon, menjadi bagian dari kelompok ini adalah titik balik. Ia tidak hanya mendapatkan dukungan fisik dari mereka, tetapi juga mendapatkan rasa kebersamaan yang sangat penting di usia lanjut. Semua orang di kelompok itu memiliki tujuan yang sama untuk hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Dan meskipun masing-masing dari mereka memiliki masalah kesehatan yang berbeda, mereka semua saling memberikan motivasi untuk terus maju. Seiring waktu, kebiasaan baru yang dimulai dengan langkah kecil itu semakin menguatkan Kim Gap-cheon. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. Kelompok berjalan yang dimulainya dengan hanya beberapa orang, kini berkembang menjadi lebih dari 10 orang. Mereka semua berkumpul di taman setiap pagi untuk berjalan bersama. Setiap hari, mereka saling menyapa, berbagi cerita, dan menikmati momen kebersamaan. Kim Gap-cheon merasa bahwa hal ini menjadi lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup dan mendukung satu sama lain. Pada awalnya, mereka hanya berjalan berkeliling taman dengan tujuan sederhana untuk bergerak agar tubuh tetap bugar. Namun, lama-kelamaan, mereka mulai berbicara tentang lebih banyak hal. Mereka saling berbagi resep sehat, tips tentang bagaimana menjaga tubuh tetap kuat, dan juga berbagai cara untuk mengatasi masalah kesehatan yang datang seiring bertambahnya usia. Kim Gap-cheon belajar banyak hal dari teman-temannya di kelompok tersebut, seperti latihan sederhana untuk melatih otot-otot kaki dan punggung, serta teknik pernapasan yang membantu mengurangi stres. Namun, yang lebih menarik dari itu adalah bagaimana mereka berbagi kebijaksanaan tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya, salah satu temannya mengajarkan Kim Gap-cheon cara melatih lutut untuk mengurangi rasa sakit dengan cara yang lebih aman. Sebelumnya, Kim Gap-cheon merasa bahwa hanya berbaring dan beristirahat adalah cara terbaik untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi ternyata dengan latihan ringan, tubuhnya bisa menjadi lebih kuat. Teman-temannya yang lebih tua juga berbagi cara mereka mengelola waktu dan kebiasaan makan, yang membantu mereka tetap bugar dan sehat meski sudah lanjut usia. Tentu saja, mereka juga menghadapi tantangan, seperti cuaca yang tidak selalu bersahabat atau terkadang kelelahan yang datang setelah latihan. Namun, mereka selalu saling mendukung. Ketika cuaca buruk atau tubuh terasa lelah, mereka tidak ragu untuk berhenti sejenak dan duduk di bangku taman untuk beristirahat. Atau, ketika hujan turun,
Mereka beralih ke lorong-lorong di dalam gedung apartemen mereka untuk tetap bergerak. Disinilah kekuatan komunitas muncul, dalam kebersamaan, dalam cara mereka saling memberikan dukungan. Ketika satu orang merasa malas atau kesulitan, ada orang lain yang memberikan semangat. Dan ini bukan hanya soal fisik. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang anak-anak dan cucu-cucu mereka, tentang perubahan yang mereka alami seiring bertambahnya usia. Tidak ada yang merasa sendirian lagi. Kim Gap-cheon merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Sebelumnya, ia selalu merasa terisolasi, hanya mengandalkan anak-anak yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Namun, sekarang ia merasa bahwa ia memiliki teman-teman yang peduli, yang siap membantu jika ia membutuhkan sesuatu. Seringkali, setelah selesai berjalan, mereka pergi bersama-sama untuk menikmati secangkir teh atau makan siang bersama. Makan siang yang sederhana, tetapi penuh kebahagiaan, yang membuat mereka merasa terhubung dengan orang lain. Hal-hal seperti inilah yang memberikan energi positif dan kebahagiaan yang jauh lebih berharga daripada sekadar kesehatan fisik. Salah satu hal yang sangat memengaruhi hidup Kim Gap-cheon adalah perubahan dalam cara dia memandang dunia. Sebelumnya, dia merasa bahwa usianya yang semakin bertambah berarti semakin sedikit yang bisa dia lakukan. Namun, setelah terlibat dalam kelompok ini, dia menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang bisa dia nikmati dan pelajari, bahkan di usia senja. Hidupnya tidak hanya dipenuhi dengan rasa sakit dan ketakutan tentang masa depan. Sebaliknya, ia merasa lebih bersemangat, lebih terbuka terhadap kehidupan, dan lebih berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Perubahan besar dalam hidup Kim Gap-cheon bukan hanya karena kebiasaan fisik yang baru, tetapi juga karena cara pandangnya terhadap kehidupan yang berubah. Ia mulai memahami bahwa meskipun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, itu bukan alasan untuk menyerah pada hidup yang penuh tantangan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, untuk terus belajar dan berkembang, dan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, perubahan besar lainnya adalah dalam kebiasaan makan. Kim Gap-cheon, yang dulunya tidak begitu memperhatikan pola makannya, kini menjadi lebih sadar akan pentingnya asupan gizi. Dulu, ia sering merasa malas memasak untuk dirinya sendiri dan lebih memilih makanan cepat saji atau makanan ringan. Namun, setelah mendapatkan inspirasi dari teman-temannya di kelompok berjalan, ia mulai mencoba memasak makanan sehat seperti sayur-sayuran dan ikan. Bahkan, ia belajar beberapa resep dari temannya yang lebih tua yang membantunya membuat makanan lezat dan bergizi. Makan bersama teman-teman di komunitas juga menjadi bagian penting dalam hidupnya. Selain berbicara tentang kesehatan, mereka juga berbagi resep makanan dan cara memasak yang sehat. Mereka semua bekerja sama untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan makanan yang bergizi tanpa perlu mengeluarkan banyak uang atau usaha. Di sisi lain, Kim Gap-cheon merasa bahwa hubungan dengan keluarganya juga mulai membaik. Sebelumnya, anak-anaknya hanya menelepon sesekali, dan percakapan seringkali berfokus pada keluhan dan rasa sakit. Namun, sekarang, setelah perubahan dalam hidupnya, Kim Gap-cheon merasa lebih banyak berbicara dengan mereka tentang hal-hal positif, tentang kegiatan di taman, tentang teman-temannya, dan tentang bagaimana ia mulai merasa lebih baik. Hal ini tentu membuat anak-anaknya merasa lebih tenang dan tidak merasa khawatir lagi tentang kesejahteraannya. Seiring berjalannya waktu, Kim Gap-cheon menyadari bahwa perubahan kecil dalam gaya hidupnya membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Salah satu perubahan terbesar yang ia rasakan adalah berkurangnya ketergantungannya pada obat-obatan. Dulu, Kim Gap-cheon harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli obat pereda nyeri dan tidur. Bahkan terkadang ia merasa tidak bisa tidur tanpa bantuan obat tidur. Namun, setelah beberapa bulan mengikuti kebiasaan baru,
seperti berjalan setiap pagi dan menjaga pola makan yang sehat, ia mulai merasakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan obat-obatan itu. Sang dokter pun terkejut dengan kondisinya yang membaik. Kim Gap-cheon tidak lagi membutuhkan banyak obat untuk mengatasi rasa sakit atau untuk tidur. Bahkan, ia mulai mengurangi konsumsi obat anti nyeri yang sebelumnya selalu dia pakai. Pada akhirnya, pengeluaran untuk obat-obatan pun berkurang secara signifikan, yang sangat membantu keuangan pensiunannya yang terbatas. Sekarang, Kim Gap-cheon hanya mengeluarkan sedikit uang untuk membeli beberapa obat ringan, jauh lebih sedikit daripada sebelumnya yang hampir menghabiskan sebagian besar uang pensiunnya untuk biaya pengobatan. Tentu saja, keberhasilan ini bukan hanya berkat olahraga dan kebiasaan sehat yang ia jalani. Salah satu alasan terbesar perubahan ini adalah dukungan yang ia terima dari teman-temannya dalam kelompok berjalan, serta keluarga yang kini lebih memahami dan mendukung kebiasaannya. Ketika ia merasa lelah atau tidak ingin melanjutkan latihan, teman-temannya di kelompok itu selalu ada untuk memberikan dorongan. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berolahraga bersama, tetapi mereka juga saling mendukung untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kebersamaan ini mengurangi rasa kesepian yang sempat mengganggu hidup Kim Gap-cheon. Selain itu, perubahan besar lainnya adalah bagaimana Kim Gap-cheon kini menjadi lebih mandiri dalam kehidupan sehari-harinya. Dulu, ia sering merasa takut untuk melakukan banyak hal sendirian, apalagi mengingat usianya yang semakin tua. Namun, setelah menemukan rutinitas baru yang sehat, ia mulai merasa lebih percaya diri. Tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga dalam pengelolaan rumah tangga. Misalnya, ia mulai merencanakan dan memasak makanannya sendiri, serta mengatur jadwal untuk kegiatan sehari-harinya. Di sisi lain, meskipun Kim Gap-cheon merasa lebih mandiri, ia tetap menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Ia mulai merasa lebih tenang dan percaya diri saat berhubungan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Sebelumnya, ia merasa kesepian dan terlalu bergantung pada anak-anaknya. Tetapi sekarang ia merasa bahwa mereka tidak perlu lagi khawatir tentang dirinya. Ia merasa lebih mampu menjaga dirinya sendiri, meskipun ia tetap menghargai perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh keluarganya. Dalam hal ini, komunikasi dengan anak-anaknya juga mengalami perubahan yang positif. Dulu, ketika mereka menelepon, percakapan sering berfokus pada keluhan tentang rasa sakit dan kesepian yang ia rasakan. Namun, sekarang Kim Gap-cheon lebih banyak bercerita tentang kebiasaan barunya, tentang teman-temannya, dan tentang bagaimana ia merasa lebih baik. Anak-anaknya yang sebelumnya merasa khawatir dan cemas, kini bisa berbicara dengannya tanpa rasa khawatir. Mereka merasa lega mendengar bahwa ayah mereka sudah bisa mengatasi banyak hal dengan cara yang lebih sehat dan mandiri. Salah satu hal penting lainnya yang berubah dalam hidup Kim Gap-cheon adalah bagaimana ia memandang kehidupan secara keseluruhan. Ia mulai melihat setiap hari sebagai kesempatan baru untuk belajar dan berkembang, meskipun usianya sudah cukup lanjut. Sebelumnya, ia merasa bahwa usianya yang semakin bertambah membuatnya semakin tidak berguna. Namun, setelah menjalani rutinitas baru yang lebih sehat, ia mulai menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena kita menua. Justru, ia merasa bahwa usia yang lebih tua memberinya lebih banyak waktu untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Ia bisa lebih fokus pada hal-hal yang penting, seperti menjaga kesehatan, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan mempererat hubungan dengan keluarganya. Perubahan besar yang terjadi dalam hidup Kim Gap-cheon tidak hanya berasal dari kebiasaan fisik yang ia lakukan setiap hari, tetapi juga dari cara dia memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa menjadi beban bagi orang lain, tetapi malah merasa bahwa ia bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa usia tidak harus menjadi halangan untuk menjalani hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Setiap langkah kecil yang ia ambil, baik itu berjalan kaki setiap pagi, berbicara dengan teman-temannya,
atau merawat dirinya dengan lebih baik, membantunya menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Salah satu perubahan yang paling menyentuh adalah bagaimana Kim Gap-cheon mulai lebih menikmati hidupnya meskipun dalam kesendirian. Sebelumnya, ia merasa bahwa kesepian adalah sesuatu yang harus dihindari. Tetapi, kini ia mulai menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana. Ia mulai lebih menikmati waktu luangnya, entah itu dengan menulis jurnal, merawat tanaman di teras rumahnya, atau bahkan hanya menikmati secangkir teh di sore hari. Semua hal kecil ini memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Melalui perjalanan ini, Kim Gap-cheon membuktikan bahwa hidup di usia lanjut bukan berarti harus berakhir dengan kesepian atau rasa sakit yang tak tertahankan. Sebaliknya, hidup bisa menjadi lebih bermakna dan lebih bahagia jika kita tahu bagaimana merawat diri, menjaga hubungan sosial, dan menerima kenyataan bahwa kita tidak pernah terlalu tua untuk berubah. Kim Gap-cheon kini merasa hidupnya semakin terarah dan penuh makna. Selain perubahan dalam pola makan dan kebiasaan fisik yang lebih sehat, ia mulai menemukan cara-cara baru untuk mengatur keuangan dan mengurangi beban biaya hidup. Salah satu hal yang sangat membantu adalah bagaimana ia lebih pintar dalam memanfaatkan fasilitas dan layanan yang tersedia untuk warga lansia, seperti yang ada di pusat komunitas dan panti sosial setempat. Sebelumnya, Kim Gap-cheon tidak begitu paham tentang apa saja yang bisa didapatkan dari program-program pemerintah, tapi kini ia sangat aktif mencari informasi dan memanfaatkannya. Salah satu layanan yang sangat membantu adalah pengecekan kesehatan gratis yang disediakan oleh pusat kesehatan lokal. Kim Gap-cheon mulai rutin mengikuti pemeriksaan kesehatan, seperti cek darah, pengecekan tekanan darah, dan pemeriksaan lainnya yang sebelumnya harus ia bayar di klinik swasta. Program-program ini tidak hanya gratis, tetapi juga memberikan hasil yang lebih cepat dan tepat. Kim Gap-cheon merasa sangat beruntung bisa mengakses layanan ini, karena sebelumnya ia seringkali harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk pemeriksaan dasar. Selain itu, program vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah juga membantu Kim Gap-cheon untuk menjaga kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Ia mengikuti vaksinasi flu tahunan, yang sangat penting mengingat usianya yang sudah lanjut. Tidak hanya itu, dengan mengetahui informasi lebih banyak tentang program bantuan sosial, Kim Gap-cheon mulai merasa lebih aman dan terjamin, baik secara fisik maupun finansial. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam beban finansial yang berat, karena kini ia tahu bagaimana cara memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Di samping itu, Kim Gap-cheon mulai lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di pusat komunitas. Seperti yang ia ceritakan, sebelumnya ia merasa enggan untuk pergi ke pusat komunitas atau tempat pertemuan lainnya karena merasa itu bukan tempat untuk orang sepertinya. Namun, setelah mendapatkan informasi lebih lanjut, ia mencoba untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan, dan ternyata itu membuka banyak peluang untuknya. Di pusat komunitas, ia tidak hanya bertemu dengan teman-teman sebayanya, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas-kelas yang bermanfaat seperti yoga, tarian, dan bahkan seni kerajinan tangan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisiknya, tetapi juga memberi banyak kebahagiaan mental. Kim Gap-cheon mulai menyadari bahwa ia bisa menjalani masa pensiun dengan cara yang jauh lebih menyenangkan daripada yang ia bayangkan. Ia tidak lagi merasa terisolasi di rumah, dan justru merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada lagi rasa takut atau khawatir akan masa depan yang suram, karena ia merasa memiliki banyak dukungan dan kesempatan untuk tetap aktif. Selain kegiatan fisik dan sosial, Kim Gap-cheon juga semakin peduli dengan kebersihan dan keselamatan di rumahnya. Mengingat usianya yang semakin bertambah, ia memutuskan untuk melakukan perubahan-perubahan kecil di rumahnya agar lebih aman. Misalnya, ia memasang pegangan di kamar mandi untuk mencegah kecelakaan saat mandi,
memasang pelindung anti-slip di lantai yang sering licin, dan mengganti beberapa perabotan rumah yang terlalu tinggi atau sulit dijangkau. Bahkan di bagian dapur, ia memindahkan beberapa peralatan yang lebih sering ia gunakan ke tempat yang lebih mudah dijangkau. Salah satu yang paling penting adalah sistem pengingat darurat. Kim Gapcheon memastikan untuk mencatat nomor-nomor darurat di tempat yang mudah dilihat, seperti di dekat pintu kulkas dan di meja samping tempat tidur. Ini adalah langkah sederhana, namun sangat krusial. Mengingat banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan segera ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Perubahan lainnya yang signifikan dalam hidupnya adalah bagaimana ia menjaga pola makan. Kim Gapcheon mulai lebih selektif dalam memilih makanan. Berkat dukungan dari teman-temannya, ia mulai memasak lebih banyak makanan sehat seperti sayur-sayuran segar, ikan, dan biji-bijian. Di setiap makan, ia selalu memastikan untuk menyeimbangkan gizi, menghindari makanan yang berlemak tinggi, dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat. Bahkan, ia mulai menanam beberapa sayuran di kebun kecilnya, yang ia rawat setiap pagi. Memandang tumbuhan yang tumbuh subur memberinya rasa puas dan bahagia. Bahkan, Kim Gapcheon kini telah beradaptasi dengan mengatur pola makan berdasarkan musim. Di musim panas, ia mengurangi konsumsi makanan berat dan lebih memilih makanan yang ringan dan menyegarkan, seperti salad atau jus segar. Sementara di musim dingin, ia lebih banyak mengonsumsi makanan yang dapat memberikan kehangatan, seperti sup atau rebusan. Dengan memperhatikan perubahan musim, ia bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan merasa lebih nyaman sepanjang tahun. Selain dari kebiasaan sehat yang dilakukan setiap hari, Kim Gapcheon merasa lebih diberdayakan dengan pengetahuan baru tentang cara mengelola uang dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia tidak lagi merasa cemas tentang biaya hidup, karena kini ia tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak, dengan memanfaatkan program-program pemerintah yang tersedia dan berbagi biaya hidup dengan teman-temannya. Semua ini membantunya merasa lebih mandiri dan berdaya, meskipun usianya sudah lanjut. Dengan segala perubahan positif yang terjadi, Kim Gapcheon semakin menyadari bahwa hidup di usia senja bisa jadi lebih memuaskan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Banyak orang menganggap bahwa usia tua adalah masa yang penuh dengan penurunan. Tetapi ia membuktikan bahwa dengan sedikit usaha dan tekad, kita bisa menjalani hidup yang sehat, penuh kebahagiaan, dan masih memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Meskipun Kim Gapcheon telah menjalani banyak perubahan positif dalam hidupnya, ia tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia mulai menyadari pentingnya menjaga keselamatan di rumah dan mengurangi risiko cedera yang bisa terjadi, terutama mengingat usianya yang semakin tua. Perubahan ini sangat penting, mengingat banyak orang lansia yang tidak terlalu memikirkan hal ini sampai terlambat. Kim Gapcheon mulai melakukan berbagai penyesuaian di rumah untuk memastikan dirinya aman, teman ya. Salah satunya adalah dengan memasang pegangan di kamar mandi, tempat yang sering dianggap paling berisiko bagi orang tua. Dengan adanya pegangan ini, ia bisa lebih mudah bergerak dan menghindari potensi terjatuh. Ia juga mulai meletakkan tikar anti-slip di kamar mandi dan dapur, area yang seringkali licin dan bisa berbahaya, terutama jika ada air yang tumpah. Selain itu, ia mengganti karpet di rumah dengan jenis yang tidak mudah tergelincir dan lebih aman bagi langkah kaki. Langkah-langkah kecil ini memberikan perasaan aman yang lebih besar bagi Kim Gapcheon. Ia tidak lagi merasa takut atau cemas setiap kali harus pergi ke kamar mandi atau berjalan di sekitar rumah. Hal ini tidak hanya membuatnya merasa lebih mandiri, tetapi juga lebih percaya diri dalam menjalani hidup sehari-hari tanpa ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Di sisi lain, Kim Gapcheon juga memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan rumah agar tetap nyaman untuk ditinggali. Ia memutuskan untuk melakukan pembersihan secara rutin, bahkan terkadang mengajak beberapa teman dari komunitas untuk ikut serta.
Mereka saling membantu membersihkan rumah dan menata barang-barang di sekitar mereka. Dalam kesempatan ini, Kim Gap-cheon juga sering berbagi cerita dan pengalaman hidup yang semakin mempererat hubungan persahabatan antara mereka. Bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga keselamatan di luar rumah yang menjadi perhatian Kim Gap-cheon. Ia memastikan bahwa jalan menuju rumah selalu bersih dari rintangan, seperti sampah atau benda-benda yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ia bahkan mulai merapikan area di luar rumahnya, memastikan bahwa ada cukup penerangan di malam hari sehingga tidak ada bahaya tersandung atau terjatuh saat ia keluar rumah, baik untuk berjalan pagi atau hanya sekadar pergi ke toko. Perubahan lainnya adalah bagaimana ia mengatur waktu dan kesehariannya agar tetap produktif. Seiring bertambahnya usia, banyak orang cenderung merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak hal yang bisa dilakukan. Namun, Kim Gap-cheon membuktikan bahwa hal tersebut bukanlah kenyataan yang harus diterima. Dengan rutinitas sehat yang dimulai setiap pagi dengan berjalan kaki dan diakhiri dengan kegiatan yang menyenangkan, seperti berkebun atau belajar hal baru, ia merasa hidupnya lebih terstruktur dan penuh makna. Setiap hari, ia mulai lebih menikmati setiap momen kecil dalam hidupnya. Ia memulai hari dengan secangkir teh hangat, berjalan-jalan di sekitar lingkungan, dan berbicara dengan teman-temannya. Setelah itu, ia menghabiskan waktu dengan merawat tanaman di kebun kecilnya. Melihat tanaman-tanaman tersebut tumbuh subur memberinya kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan, ia mulai memanen sayuran dan memasaknya sendiri. Selain itu, Kim Gap-cheon juga memanfaatkan waktu luangnya untuk mengikuti kursus-kursus singkat di pusat komunitas, seperti seni kerajinan tangan atau kelas memasak, yang memberinya keterampilan baru. Kim Gap-cheon juga belajar untuk menikmati kesendirian. Sebelumnya, ia sering merasa kesepian dan terisolasi. Tetapi sekarang ia menganggap kesendirian sebagai kesempatan untuk lebih mendalami hobi dan kegiatan yang membuatnya bahagia. Ia mulai menulis jurnal setiap malam, mencatat pengalamannya sehari-hari dan hal-hal kecil yang ia syukuri. Aktivitas ini tidak hanya membantunya untuk lebih fokus dan tenang, tetapi juga membuatnya lebih memahami dirinya sendiri. Melalui menulis, ia bisa mengenang hal-hal baik dalam hidup dan merencanakan hari-hari mendatang dengan optimisme. Namun, perubahan terbesar yang terjadi adalah hubungan yang semakin erat dengan keluarga dan teman-teman. Dulu, Kim Gap-cheon merasa seolah-olah anak-anak dan cucu-cucunya sudah terlalu sibuk dengan hidup mereka untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tetapi sekarang, setelah ia memulai kebiasaan baru yang lebih sehat dan aktif, anak-anaknya mulai sering menelepon dan mengunjungi. Mereka juga lebih menghargai waktu bersama dan mendukung aktivitas yang ia jalani. Kim Gap-cheon menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa lagi melakukan semua hal yang ia lakukan saat masih muda, itu bukanlah alasan untuk merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Justru, ia merasa bahwa usia tua memberinya kebebasan untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana, tetapi lebih bermakna. Ia bisa menjaga tubuhnya tetap sehat, berhubungan dengan orang lain, dan melakukan aktivitas yang membuatnya bahagia. Semua ini membantunya menjalani masa pensiun dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Satu hal yang sangat penting bagi Kim Gap-cheon adalah perubahan pola pikir. Ia mulai memandang kehidupan sebagai perjalanan yang bisa dinikmati. Meskipun tantangan dan rintangan terus datang, setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika anak-anaknya tidak bisa selalu ada di dekatnya, ia tahu bahwa ia memiliki teman-teman yang peduli dan sebuah komunitas yang siap mendukungnya. Kim Gap-cheon menyadari bahwa meskipun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita selalu memiliki pilihan untuk menjalani hidup dengan cara yang positif dan penuh harapan. Dengan kebiasaan yang baik dan dukungan yang tepat, hidup di usia lanjut tidak harus penuh dengan kesepian atau rasa takut.
Sebaliknya, hidup bisa menjadi waktu yang penuh dengan kebahagiaan, persahabatan, dan kesempatan untuk menikmati setiap momen yang ada. Perubahan yang dialami Kim Gap-cheon tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga pada cara dia beradaptasi dengan musim dan cuaca yang berubah-ubah. Mengingat usia lanjutnya, Kim Gap-cheon sangat menyadari pentingnya menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, terlepas dari perubahan cuaca yang terjadi sepanjang tahun. Ia memanfaatkan kebijaksanaan yang didapatnya seiring bertambahnya usia untuk menyesuaikan rutinitas kesehatannya dengan musim-musim yang berbeda. Di musim semi, misalnya, Kim Gap-cheon sangat memperhatikan kualitas udara. Ia tinggal di daerah yang sering dilanda masalah polusi udara, terutama pada musim semi ketika angin membawa debu dan polusi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memantau tingkat polusi udara setiap hari dengan menggunakan aplikasi cuaca yang menunjukkan kadar polusi. Jika kualitas udara buruk, Kim Gap-cheon akan lebih memilih untuk tetap berada di dalam rumah dan melakukan latihan ringan di dalam ruangan. Ia juga menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasannya ketika harus keluar rumah. Ini adalah langkah sederhana, namun sangat efektif, yang membantunya menghindari masalah pernapasan yang bisa memperburuk kondisinya. Ketika musim panas tiba, Kim Gap-cheon tahu betul bahwa cuaca panas bisa sangat berbahaya bagi orang tua. Pada awalnya, ia berpikir bahwa menggunakan pendingin ruangan terus-menerus adalah solusi yang baik. Tetapi, seorang teman dari komunitasnya memberitahunya bahwa menggunakan pendingin ruangan terlalu lama bisa menyebabkan perubahan suhu yang mendadak, yang justru bisa membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Sebagai gantinya, Kim Gap-cheon mulai menggunakan kipas angin dan hanya menyalakan pendingin ruangan pada saat-saat tertentu, memastikan suhu di dalam rumah tetap nyaman tanpa berisiko bagi kesehatannya. Selain itu, ia lebih memperhatikan asupan cairan, karena di musim panas tubuh mudah kehilangan banyak cairan. Kim Gap-cheon mulai membawa botol air minum setiap saat, dan memastikan untuk minum secara teratur sepanjang hari, meskipun tidak merasa haus. Ini membantunya tetap terhidrasi dengan baik, mencegah dehidrasi yang bisa memperburuk kondisinya. Ia juga lebih memilih makanan yang ringan dan menyegarkan, seperti salad dan buah-buahan yang mengandung banyak air, untuk menjaga energi dan kesehatannya tetap terjaga. Ketika musim gugur tiba, perubahan suhu yang drastis membuat Kim Gap-cheon lebih berhati-hati dalam menjaga tubuhnya. Ia memastikan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan suhu, seperti kaos kaki hangat dan jaket tebal, terutama saat pagi atau malam hari yang lebih dingin. Ia juga mulai menyiapkan lebih banyak makanan yang mengandung banyak nutrisi untuk memperkuat daya tahan tubuh, seperti sup labu dan makanan berbahan dasar akar-akaran yang kaya akan vitamin. Di musim ini, ia merasa bahwa menjaga tubuh tetap hangat adalah hal yang sangat penting untuk mencegah masuk angin atau penyakit lainnya. Kemudian datang musim dingin yang membawa tantangan tersendiri. Meski di luar cuaca sangat dingin, Kim Gap-cheon tahu bahwa ia tetap harus bergerak agar tubuh tetap bugar. Ia melanjutkan rutinitas berjalan pagi meskipun suhu di luar sangat rendah. Untuk melindungi diri dari kedinginan, ia mengenakan pakaian hangat dan 2 lapis kaos kaki untuk menjaga kaki tetap hangat. Di rumah, ia menggunakan pemanas ruangan dan memastikan udara di dalam rumah tetap lembab dengan menggunakan pelembab udara untuk menghindari udara kering yang dapat menyebabkan masalah pernapasan. Di sisi lain, Kim Gap-cheon juga memanfaatkan musim dingin untuk memperbaiki kualitas tidur. Ia lebih memperhatikan kenyamanan tempat tidurnya, menggunakan 2 selimut untuk tidur dengan lebih nyenyak, serta mengenakan kaos kaki tidur untuk menjaga kaki tetap hangat sepanjang malam. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah hal yang sangat penting bagi Kim Gap-cheon, karena tidur yang baik berkontribusi langsung pada kesehatannya, membantu tubuhnya pulih dan menyegarkan pikiran.
Kebiasaan yang sangat berguna selama musim-musim tersebut adalah cara Kim Gap-cheon mengatur pola makan dan rutinitas olahraga agar sesuai dengan cuaca. Ia tidak hanya berfokus pada kesehatan fisiknya, tetapi juga pada aspek mental dan emosional. Ia menyadari bahwa musim-musim yang berubah bisa mempengaruhi suasana hati dan energi seseorang. Jadi ia berusaha menjaga suasana hati yang positif dengan tetap aktif dan berinteraksi dengan orang lain, baik melalui kegiatan kelompok berjalan atau dengan mengikuti program-program di pusat komunitas. Kunci dari semua ini adalah menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar dan menerima kenyataan bahwa ada perubahan yang datang seiring waktu. Kim Gap-cheon belajar bahwa dengan sedikit penyesuaian dalam kebiasaan sehari-hari, ia bisa menghadapinya dengan lebih mudah. Ia juga belajar bahwa tubuhnya mungkin tidak sekuat dulu, tetapi ia masih bisa merawat diri sendiri dengan bijaksana dan cerdas. Dengan merawat tubuh dan pikiran, serta menjaga hubungan sosial yang positif, ia dapat menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, meskipun cuaca atau kondisi fisik tidak selalu mendukung. Melalui kebiasaan yang konsisten dan adaptasi yang bijak terhadap perubahan musim, Kim Gap-cheon merasa bahwa masa tuanya bisa dijalani dengan penuh kualitas. Ia menyadari bahwa hidup tidak harus berakhir ketika usia bertambah, melainkan bisa menjadi periode yang penuh dengan pertumbuhan, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Dalam perjalanan hidupnya, Kim Gap-cheon semakin menyadari bahwa kunci untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna di usia tua adalah melalui keseimbangan antara perawatan fisik, kebijaksanaan mental, dan hubungan sosial yang positif. Setelah sekian lama merasakan kesepian dan ketergantungan pada anak-anaknya, ia kini menyadari bahwa ada banyak cara untuk merasa diberdayakan, bahkan tanpa mengandalkan orang lain secara berlebihan. Perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya tidak hanya berdampak pada kesehatannya, tetapi juga pada hubungan sosialnya. Kim Gap-cheon mulai merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Dari kegiatan berjalan pagi bersama teman-teman di komunitas hingga percakapan sehari-hari dengan tetangga dan teman-teman. Semua itu memberi warna baru dalam hidupnya. Dulu, ia sering merasa bahwa usia tua akan membawanya ke dalam kesepian. Tetapi ia kini menyadari bahwa dengan sedikit usaha dan keinginan untuk tetap aktif, ia bisa menjaga hubungan yang bermakna dengan orang lain. Salah satu perubahan yang paling berarti adalah bagaimana hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucunya menjadi lebih hangat. Sebelumnya, Kim Gap-cheon merasa cemas bahwa anak-anaknya mungkin merasa terbebani olehnya dan sering kali menghindari untuk menceritakan kesulitannya. Namun, setelah mulai menjalani rutinitas sehat dan merawat dirinya dengan lebih baik, ia merasa lebih percaya diri dan mampu berbagi cerita positif dengan mereka. Ketika anak-anaknya menelepon atau datang mengunjunginya, ia lebih sering berbagi tentang hal-hal baik yang terjadi dalam hidupnya, seperti bagaimana ia bisa berjalan lebih jauh atau bagaimana ia mulai memasak sendiri dengan resep sehat. Anak-anaknya pun mulai melihat perubahan besar dalam dirinya. Mereka mulai mengakui bahwa ayah mereka tidak lagi bergantung pada mereka seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka merasa lebih lega dan tenang karena mengetahui bahwa ayah mereka menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Bahkan cucu-cucunya ikut merasakan dampak positif ini. Sering bertanya kepada Kim Gap-cheon tentang aktivitasnya dan bagaimana ia bisa tetap bugar di usia senja. Hal ini tentu saja memberikan kebahagiaan bagi Kim Gap-cheon, yang merasa bangga bisa menjadi teladan bagi generasi yang lebih muda. Kebiasaan baru yang diterapkan oleh Kim Gap-cheon bukan hanya memberi manfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika ia mulai berbagi pengetahuan tentang hidup sehat dan rutinitas yang membantunya merasa lebih baik, teman-temannya di komunitas pun ikut terinspirasi. Mereka saling berbagi tips kesehatan, seperti cara menjaga tubuh tetap bugar dengan berjalan kaki,
pentingnya menjaga pola makan dan bagaimana menjaga keseimbangan emosional agar tidak merasa tertekan atau cemas. Melalui hubungan yang saling mendukung ini, mereka semua merasakan manfaat yang besar, dan yang paling penting, mereka merasa tidak sendirian dalam perjalanan hidup mereka. Kim Gap-cheon juga mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan hanya berasal dari pencapaian besar atau hal-hal luar biasa. Kebahagiaan seringkali ditemukan dalam hal-hal kecil dan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Setiap pagi ketika ia bangun, ia merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Berjalan-jalan di sekitar lingkungan, berbicara dengan teman-teman di Padiakia, atau bahkan merawat tanaman di kebun kecilnya memberi rasa puas dan bahagia yang tidak bisa diukur dengan materi. Tidak hanya itu, Kim Gap-cheon semakin menyadari pentingnya menjaga pikiran dan emosinya tetap positif. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan terkadang masalah atau tantangan datang silih berganti. Namun, ia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah bagian dari perjalanan, dan kita tidak bisa menghindari atau mengontrol semuanya. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespons dan menghadapinya. Ketika rasa sakit datang, ia tidak lagi terfokus pada betapa buruknya keadaan, melainkan berusaha untuk menemukan solusi dan belajar dari pengalaman itu. Salah satu kebiasaan yang sangat membantu Kim Gap-cheon untuk menjaga kesehatan mentalnya adalah menulis jurnal setiap malam. Menulis membuatnya bisa merefleksikan hari-harinya, mengingat momen-momen baik, dan merencanakan langkah-langkah ke depan dengan lebih tenang. Ia menulis tentang apa yang ia syukuri setiap hari, serta hal-hal kecil yang memberinya kebahagiaan. Dengan menulis, ia merasa lebih lega dan lebih mampu menerima segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat berinteraksi dengan orang lain, Kim Gap-cheon selalu berusaha untuk berbagi kebahagiaan. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki beban dan tantangan masing-masing, dan dengan sedikit perhatian dan kebaikan, kita bisa meringankan beban mereka. Oleh karena itu, ia selalu berusaha untuk memberi dukungan kepada teman-temannya, terutama mereka yang merasa kesepian atau tidak bisa melakukan banyak hal karena masalah kesehatan. Kim Gap-cheon merasa bahwa dengan saling memberi dukungan, mereka bisa menjalani masa tua dengan lebih berarti. Pada akhirnya, Kim Gap-cheon menyadari bahwa hidupnya bukan hanya tentang berapa banyak waktu yang tersisa, tetapi bagaimana ia memilih untuk menghabiskan waktu itu. Ia merasa bahwa meskipun usia terus bertambah, ia masih memiliki banyak hal untuk dinikmati dan banyak hal untuk diberikan kepada orang lain. Ia tidak lagi merasa bahwa hidupnya berakhir karena usia atau karena rasa sakit. Sebaliknya, ia merasa bahwa hidupnya baru saja dimulai, dengan cara yang berbeda. Dalam perjalanan ini, Kim Gap-cheon mengajarkan kita semua bahwa setiap usia, tidak peduli berapapun angka yang tercatat, memiliki nilai yang sangat berharga. Hidup yang sehat, bahagia, dan bermakna bisa dicapai melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dengan merawat tubuh, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, dan menjaga pikiran tetap positif, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Kim Gap-cheon sekarang percaya bahwa usia tua adalah waktu untuk menikmati hasil dari perjalanan hidup yang telah kita jalani, untuk berbagi kebijaksanaan, untuk saling mendukung, dan yang paling penting, untuk terus mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Kim Gap-cheon telah menjalani perubahan besar dalam hidupnya setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa di usia tuanya. Dengan mengubah kebiasaan kecil seperti berjalan setiap pagi, menjaga pola makan, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, ia berhasil meraih kehidupan yang lebih sehat dan penuh kebahagiaan. Proses perubahan ini tidak hanya berdampak pada fisiknya, tetapi juga pada cara pandangnya terhadap hidup, yang kini lebih positif dan penuh rasa syukur. Tidak hanya itu, dengan memperhatikan keselamatan di rumah dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri,
Kim Gap-cheon mengurangi ketergantungannya pada obat-obatan dan merasa lebih diberdayakan. Ia juga mulai mengatur rutinitas sehari-hari yang lebih terstruktur, menyesuaikan dengan perubahan cuaca gitu, serta menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya. Ini semua membantunya merasa lebih terhubung dan dihargai melalui kebiasaan sehat yang sederhana. Kim Gap-cheon telah menemukan kebahagiaan yang tak terduga di usia lanjut. Ia belajar untuk menikmati hidup dalam segala aspek, baik fisik, sosial, maupun emosional. Pesan yang disampaikannya adalah bahwa meskipun kita menua, kita tetap bisa menjalani hidup dengan penuh makna, asalkan kita menjaga tubuh dan pikiran dengan baik. Hidup yang sehat dan bahagia tidak tergantung pada usia, tetapi pada pilihan kita untuk merawat diri dan menjaga hubungan dengan orang lain.